Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, saudara-saudara, adik-adik para auditor dan adik-adik mahasiswa. Hari ini RPOI kembali membuat podcast dan podcast ini adalah podcast ke-30 atau episode 60 dan 61. Nah, kita telah membahas banyak hal terutama mengenai EU Deforestation Regulation, yaitu ketentuan Eropa yang terdiri dari 7 komoditi, di mana 5 komoditi itu berada di Indonesia. Kita telah membahas masalah palm oil, masalah palm oil, masalah karet, masalah yang terkait dengan kopi dan kakao. Yang kita belum bahas sampai saat ini adalah kayu. Nah, saya telah mengundang bapak-bapak dari yang mengerti mengenai hutan, dan ternyata juga kita ada konflik dengan definisi hutan kita yang tidak jelas itu ya. Nah, hari ini kita ingin membahas masalah kayu, dan ternyata masalah kayu ini sangatlah complicated. Jadi saya sendiri juga susah mengertinya karena terlalu banyak regulasinya. Terkait juga dengan Green Deal sebenarnya Bu ya. Malah terkait dengan perjanjian yang 2015 2005-2020 yang masih diperpanjang. Kemudian muncul perjanjian baru yang bilangnya tujuannya sama, yaitu mengurangi deforestasi. Jadi sebenarnya semua perjanjian-perjanjian dibuat oleh Uni Eropa ini bertujuan sustainability yang basisnya adalah pengurangan emisi. Oleh karena itu hutan kita, kayu kita, semua produk kita yang terkait pada produk pertanian itu harus mereka atur sedemikian rupa karena mereka merasa mereka telah menyumbangkan lebih dari 13% komoditi yang mereka gunakan, 13% itu menyebabkan emisi dunia. Nah, memang bermacam-macam alasan dari negara ini untuk mengurangi emisi, dan kita kelihatan juga harus demikian. Karena mengurangi emisi berarti kita mengurangi efek climate change, juga efek daripada penyakit yang kita tahu bahwa COVID yang terakhir adalah efek dari climate change. Pagi ini saya mengundang Ibu Diah Surya Dirja. Beliau ini yang dari dulunya memang telah menangani masalah kayu atau wood and wood product, mulai dari masalah flake ya Bu ya. Dan beliau mengerti betul sejarahnya apa yang terjadi dengan aturan Eropa ini. Nah, bersama ini saya mengundang Ibu Diah untuk memperkenalkan diri Ibu. Silahkan. Terima kasih Bu Diana. Pertama terima kasih, saya merasa tersanjung untuk bisa hadir di podcast Ibu yang luar biasa. Selamat siang kawan-kawan semua. Saya Diah Surya Dirja. Jadi memang seperti Ibu Ros sampaikan, selama saya selesai dari IPB, saya bergelut di bidang kehutanan dan terlibat dalam proses awal juga terkait dengan illegal logging Ibu. Jadi 2001 saat Pak SBY menyatakan bahwa combat illegal logging itu dimulai sebetulnya proses-proses bagaimana Indonesia menyiapkan. Nah, pada mulai 2003 sebetulnya pembahasan dengan Uni Eropa. Jadi waktu itu Uni Eropa masih dengan UK. Jadi support dari UK untuk kita membahas UTR. Jadi saya mungkin sejak 2001 Ibu terlibat dengan isu kayu ini, terutama penanganan illegal logging sampai 2013 conclude kesepakatan perjanjian flagship VPA, dan semoga podcast ini Ibu bisa bermanfaat buat adik-adik mahasiswa, kawan-kawan auditor, karena memang kita nggak boleh lepas dari sejarah, terutama sejarah yang terkait dengan kebijakan eksistensi Indonesia di kancah kebijakan regulasi global. Begitu Ibu. Ya, oke. Jadi kalau Ibu mungkin masih ingat sejarah terbentuknya Flekti dan U-Timber, dan
mungkin Ibu juga bisa mengkaitkannya kepada keberadaan UDR yang baru-baru ini Ya. yang sangat complicated itu. Ya, Jadi Ibu, sebetulnya UDR ini di dalam suatu perjanjian EU, main regulationnya itu biasanya didampingi dengan EU guidance, Ya. EU implementing regulation, Ya. EU delegated Ya. regulation, ya. Ya. Nah, jadi dia harusnya ada tiga petunjuk ya. Betul. Kemudian di dalam EUDR ini yang aneh. Keluar dulu EU main regulation, keluar EU implementing regulation, kemudian keluar EU guidance pada bulan April, keluar lagi EU guidance pada bulan Desember yang baru bulan Agustus yang baru keluar tanggal 12. Ya, Kemudian delegated regulation yang sampai saat ini masih berbentuk draft. Ya, betul. Padahal delegated regulation harusnya mencakup masalah-masalah teknis yang didefinisikan ya Bu ya. Ya. Nah, saya sangat bingung sekali dengan sistem yang baru ini karena mengkaitkan satu sama lain agak susah, apalagi masalah kaitannya kepada wood dan wood product. Ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan mengenai wood dan product. Memang kondisi saat ini Uni Eropa berada dalam masa transisi, Bu. Jadi transisi regulasi. Jadi terutama terkait dengan kayu itu transisi dari UPR yang berlaku nanti sampai 2028 dengan EU yang sebetulnya akhir 2024 tapi kita dikasih masa tenggang lah. Saya selalu bilang ini masa tenggang sampai 2025. Nah, kalau dari kesejarahan, jadi kalau kita boleh saya bilang perilaku Uni Eropa nih ya. Jadi pada saat 2023 kita memulai pembahasan terkait FLEGT, EU FLEGT, kita membahas dan pada saat itu, pada saat kita membahas, jadi SVLK itu bukannya driving EU sebetulnya. Jadi pada saat kita mendapat satu komitmen dari Presiden SBY untuk combat illegal logging, kita mulai menarik melakukan pembenahan dalam governance, dalam tata kelola. Pada saat itu hal yang terpikir adalah legalitas. Ibu tahu pembahasan definisi legalitas itu memakan waktu cukup lama di kita membahas definisi itu sehingga keluarlah kita kebijakan SVLK. Nah, pada saat kita melakukan pembenahan, jadi kalau saya melihat ini luar biasa prosesnya multi pihak ini. Pada saat kita pembahasan, di situ terpikir bahwa kita harus high call nih, kita membenahi dari sisi Indonesia, dari sisi supply, tapi kan kita sudah memetakan persoalan di EU. Jadi kita high call ke EU untuk mereka membangun satu aturan, timber regulation. Jadi itulah mulai. Jadi ini proses yang paralel pada saat membangun SVLK dengan segala complicatednya, karena itu pembenahan dari tingkat betul-betul di hutannya sampai kepada industri. Nah, kita SVLK ini sudah ada dulu, baru kita melakukan pembenahan begitu. Enggak, berbarengan Ibu. Jadi SVLK ini isinya Bu, mulai definisi, mulai sampai mekanisme, kriteria indikator, ini berproses. Kalau saya bilang itu 7 tahun Ibu. 7 tahun kita berproses. Nah, sambil, jadi pada saat itu beberapa kita punya diplomat, itu mendorong untuk EU juga membuat regulasi yang sama terkait. Jadi ini sebuah proses yang paralel. Di kita perjuangkan, terutama civil society mendorong agar verifikasi legalitas ini menjadi salah satu instrumen governance, dan di sana mereka membangun namanya EU TR, Timber Regulation. Nah, udah mereka conclude 2005 waktu itu. Nah, pada saat mereka
itu kita mulai kan harus menyepadankan, jangan sampai kita bikin ke sini mereka juga nggak bertemu. Gap itu kita petakan Ibu. Pada saat itu ada tim lah kita membangun bagaimana gapnya. Nah, pada saat itu kita stuck, negosiasi Flekti stuck, karena di pihak EU proses UTR ternyata itu tidak smooth. Mereka harus terjemahkan UTR ke dalam 22 bahasa negara masing-masing untuk mendapat endorse. Ya. Kita nunggu Ibu. Kita menunggu, tetapi dalam proses menunggu itu kita benar-benar menyiapkan kriteria indikator yang pas untuk itu. Sehingga pada 2013 pada saat konklud Flekti itu semua kalau saya bisa bilang bahwa itu kita keterlambatan 2 tahun itu karena EU yang menyiapkan UTR-nya. Nah, dalam konteks ini EU kalau saya melihat ya yang pandangan saya itu melihat bahwa EU di semua kebijakan ya Ibu mengikuti RED, ILO juga lah, ya. Semua mereka selalu memiliki persoalan satu aspek transisi hukum dan administrasi. Dia sering menggunakan mekanisme transisi, jadi supaya pelaku usaha dan otoritas di negara anggota mereka itu tidak mengalami kekosongan hukum. Ya. Jadi mereka selalu pakai transisi ini. Tapi di sisi negara produsen kayu seperti Indonesia, transisi ini, situasi ini menciptakan overlapping compliance. Karena kan perdagangan harus berjalan. Ya. Eksportir harus merujuk pada 2 kerangka sekaligus. Jadi kalau di Indonesia mereka harus patuh terhadap SPLK, tapi juga mereka harus patuh terhadap aturan negara buyers. Nah, ini yang kalau saya bilang ini merugikan negara produsen. Nah, tetapi Bu yang saya wondering gitu, yang saya rada aneh. Kalau kita yang mengerjakan itu, kemudian mereka juga ikut mengerjakan, kemudian kita match keperluan kita dengan apa yang ingin mereka atur. Kenapa di dalam Flekti itu kita seakan-akan menandatangani perjanjian bahwa kita setuju menerapkan, ya Bu ya? Kalau di dalam UDR itu efeknya efek Brazil effect lah. Ya. Brazil effect itu ya orang membuat peraturan, kita terkena gitu ya. Nah, sedangkan yang ini kenapa kita harus menandatangani perjanjian itu? Jadi begini, prosesnya beda dengan UDR. Kalau Flekti itu prosesnya bersamaan Ibu. Jadi kita punya joint agreement joint expert. Ya. Jadi expertnya di sana itu kita intens setahun bisa 3 kali Ibu duduk bersama, mereka membangun, kita juga menyiapkan. Jadi kita selalu itu proses yang menurut saya yang terjadi. Nah, itu kan terkait dengan legalitas semua. Jadi selama saya mengikuti proses itu Bu, itu selalu ada pertemuan yang membahas even satu kriteria bisa dibahas berhari-hari. Nah, sementara kalau UDR enggak kan? Itu semua UDR, dari dia. Semua dari dia karena UDR adalah aturan untuk negara anggotanya. Dan kita adalah negara produsen yang kena imbas. Ya, kita kena imbas Brazil effect saja kan. Iya. Itu beda proses, Bu. Jadi dari 2 proses yang berbeda itu memang memperlihatkan hasilnya, sehingga kita percaya diri menandatangani Ibu, karena kita sudah artinya berantemnya tuh udah jadi waktu kita berunding dengan mereka untuk Flekti ini, apakah negara lain juga ikut terlibat? Oke, baik. Di Flekti sebetulnya negara lain harus terlibat. Kita mengajak Malaysia. Kita mengajak negara-negara yang lain. Nah, kembali lagi prosesnya berbeda di masing-masing negara. Jadi di kita itu dikawal betul Bu, makanya di Indonesia satu-satunya regulasi yang prosesnya ada independent monitoring.
itu ada di Indonesia. Mhm. Jadi itu beda prosesnya. Nah, Malaysia pada saat itu posisinya tidak bisa mau seperti Indonesia karena NGO LSM-nya Malaysia tidak diperlakukan Ya sama sama seperti ya di kita ya. Indonesia, dan mereka masih mendapat kayu ilegal dari wilayah Indonesia. Lalu Brazil juga, jadi pada saat kita bertemu juga dengan negara-negara produsen yang lain, mereka bilang Indonesia advance karena multi pihak, yang itu mereka sulit lakukan. Nah, jadi kita blessing itu ada di proses, Ibu. Blessing ada di proses, makanya saat ini Indonesia adalah satu-satunya negara yang yang artinya sudah conclude dengan FLEGT, dan di dalam konteks UDR juga mereka karena mereka juga sudah tanda tangan, mereka tidak bisa mengignore terkait dengan sertifikasi mandatori kayu dari Indonesia. Nah, hanya ada perbedaan substansi, Bu. Kalau di UTR dia menekankan pada legalitas kayu. Apakah produk kayu berasal dari sumber yang sah sesuai hukum di negara asal. Nah, kalau UDR kan lingkupnya legalitas plus bebas deforestasi. Nah, artinya bukan hanya dokumen legal yang di due diligence, tapi juga pembuktian geolocation. Yang ini yang nggak ada. Kita juga saya kemarin sempat bertemu dengan kepala kepala sistem informasi legalitas kayu di kehutanan yang bilang sekarang mereka mau masukkan satu aspek geolocation di SVLK. Jadi itu mereka untuk bisa bahwa nanti kayu ini bisa masuk ke Uni Eropa. Nah, jadi kalau saya melihat UTR ini seperti step 1. Nah, sedangkan UDR itu step 2 yang jauh lebih ambisius. Jadi memang betul seperti Ibu tadi pagi, mari kita lihat ini. Mana yang ada di UTR sudah bisa menjadi persyaratannya standarnya UDR, mana yang di UDR persyaratannya tetapi tidak ada yang di UTR. Juga melihat yang ada di UTR ternyata tidak menjadi tidak menjadi persyaratan di UDR. Saya pikir ini salah satu kalau ada kawan dari mahasiswa mau menganalisis ya antara UDR dan UTR, saya pikir ini ini yang bagus, Ibu ya. Karena ini bisa dilihat. Saya juga berpikir begini. Kalau saya kan dulu tidak mengerti ya bahwa UFLEG itu memang inisiatif sudah datang dari kita dan inisiatif bersama juga. Jadi disitulah kita menjadi penanda tangan pertama dari SVLK kita sendiri kan. Nah sekarang di dalam UTR dia itu selain dia tidak melakukan traceability, ya dia melakukan traceability dengan cara yang berbeda, bukan geolokasi, tapi dia juga sebetulnya di dalam UTR mereka itu sudah melakukan namanya due diligence. Ya betul. Tetapi due diligence mereka sangat ringan. Betul. Karena di situ hanya termasuk risk mitigation dan risk assessment dan risk mitigation. Nah kalau kita melihat di UDR kan sebetulnya di dalam penentuan due diligence itu local regulation itu kan dilibatkan. Betul. Jadi ada 8 local regulation yang kemudian didetailkan di dalam guideline yang baru ini. Ya, betul. Nah, saya melihat di dalam EUDR ataupun UTR itu tidak dimention bagaimana detail report dari pelaksanaan due diligence statement. Karena di dalam UTR tidak ada due diligence statement. Betul. Nah, kalau dia alihkan itu ke sana berarti kan dia mengarah kepada yang lebih susah, yaitu di due diligence statement ya, Bu ya. Betul. Nah, padahal penilaiannya berbeda. Iya. Tapi selama sampai tahun 2028 oke lah.
Tapi apakah 2028 itu juga flekti itu juga sampai 2028? Itu saya Ya. tidak membaca, tidak Ya. ada. Jadi Ibu, mungkin saya bisa bilang bahwa pada flekti atau keselarasan eh, regulasi di negara produsen kepada QTR ini, kalau dari Indonesia itu kita melalui 2 proses dialog teknis. Ya. Dialog teknis ini penting, itu sebabnya dalam tim kita di Indonesia untuk flekti itu kawan-kawan dari Sukovindo, kawan-kawan dari auditor itu dilibatkan karena kita bicara dialog teknis dan dari mereka juga. Lalu diplomasi dagang, Ibu. Nah, saya melihat 2 kekuatan ini pada proses flekti sehingga UTR ini juga tidak bisa bergerak dan tadi memang ada due diligence. Nah, sebetulnya due diligence statement yang dilalui Indonesia untuk comply, kalau kita bilang ke UTR, itu melalui SILK. SILK itu Sistem Informasi Legalitas Kayu. Jadi saya punya perusahaan akan shipping, saya serahkan ke Ibu sebagai LS dan yang sudah ber-SVLK, dan Ibu nanti akan memasukkan kode unik di sistem itu. Ya, jadi dari sistem informasinya dia. Masukkan, lalu data masuk ke Inatrade. Inatrade itu dulu uji cobanya, Bu, tidak lebih dari 7 menit. Langsung dikirim ke INSW, Indonesian Single Window. Nah, nanti itu keluar barcode uniknya langsung ke Competent Authority. Iya. Nah, jadi sekarang beda mekanisme itu kan. Nah, itu yang sebetulnya sedang kita bangun untuk UDR. Jadi seperti National Dashboard, itu sekarang sedang menyiapkan dari 5 komoditi. Kalau kayu nanti akan tinggal dikonekkan, jadi ada API connection-nya, kita gunakan blockchain supaya bisa bisa kerahasiaan data juga bisa. Nah, nanti semua data transaksi dari 5 komoditi itu masuk ke National Dashboard, Ibu. Itu data transaksi, bukan data data dasar, bukan. Dan yang akan mendapat API connection itu semua pihak. Karena kita punya ISTDP, punya simpen tribun, lalu juga perusahaan juga punya database yang harus sudah terverifikasi tentunya, itu dia bisa mendapat API connection untuk masuk ke National Dashboard. Nah, di sana fungsinya itu pengecekan tadi terkait geolokasi. Jadi ada simon tanah, itu semua. Jadi itu masuk sistem due diligence. Iya, nanti kebutuhan apa yang due diligence itu masuk, dan nanti keluar yang dikeluarkan oleh National Dashboard melalui INSW itu adalah National Dashboard Notes yang masuk kepada Competent Authority, terus tokennya ke operator buyers, karena kan ini kan masuk dari ini operatornya, producers dan operator buyer. Nah, nanti mereka akan cek. Nah, si Competent Authority akan mendapat notes. Notes itu termasuk ada ini, Bu, lokasi geolocation itu ada di sana. Kalau ada komplain, misalnya ada komplain bahwa ini yang sedang shipment masuk ke Belanda misalnya, itu berasal dari areal ini. Nah, nanti si Competent Authority akan menghubungi. Nah, itu bisa di track kembali dan itu harus dijawab dengan betul. Pertanyaan komplain itu. Jadi selama proses perjalanan shipment, National Dashboard lah yang bekerja untuk. Tapi agak berbeda dengan mekanisme sistem informasinya si UDR ya. Ya, kalau UDR kan kita masuk ini si operator yang di lokal itu kan memasukkan semua data B2B, ya. Data ini kemudian dipelajari,
Jadi sesuai dengan risk assessment-nya. Mhm. Nah dari risk assessment kita lihat apakah ada kekurangan Betul. atau apakah ada penyimpangan masuk ke dalam risk mitigation-nya ya. Ya, betul. Dari risk mitigation keluarlah nanti due diligence report. Nah, due diligence report ini dimasukkan ke dalam sistem informasi, dinilai oleh dengan si competent authority, kemudian berhubungan dengan pembeli, baru barang bisa berangkat. Jadi ini yang susahnya karena LC kan harus dibuka. Betul, 3 bulan waktunya. Iya, jadi kalau seumpamanya ini terlambat, LC sudah dibuka, kemudian ditolak, kan yang pembuka LC kan kena denda. Betul. Nah, itu yang sedang dipikirkan Ibu. Jadi kan karena kalau kayu, bukan saya bilang kayu itu mudah, tapi kalau sawit aja sistem segregasi setengah mati juga. Saya khawatir kalau ini dia smallholder bisa tertinggal juga. Kalau ini smallholder itu sudah satu masalah yang lain, Bu. Cobalah kalau waktu kita negosiasi URED 2, smallholder itu ada definisinya. Tapi kalau sekarang UDR, apapun UTR tidak ada definisi yang jelas mengenai smallholder. Dia hanya menyebut EU Direktif 202013 234 ya. Itu di mana modal berjalannya itu sekitar 40.000 euro. Nah, mestinya kan ada anunya Bu ya. Ada luasnya berapa? Karena kalau luasnya kurang dari 4 hektar, gimana kita mau bikin anunya? Apa namanya itu? Si poligonnya kan ya. Betul. Jadi waktu itu saya kan karena teman saya ini anggota dari komisi, jadi dia tuh masukin dia lagi di komisi itu dia kirim videonya ke saya. Jadi saya dengerin rupanya itu perdebatannya hebat sekali ya. Mereka malahan mengatakan Eropa ini belum tentu unggul, lebih besar anunya perdagangannya Amerika daripada Eropa. Harusnya yang bisa mengenakan efek kepada orang lain, harusnya California effect bukan Brazil effect. Terus dia bilang juga karena terlalu banyak regulasi ini perdagangan kita jadi terganggu. Jadi mereka mengatakan sekarang coba dipelajari lagi. Nah saya bilang sama teman saya itu coba kamu ngomong karena saya bukan anggota Joint Task Force, saya bilang saya ini orang luar, kamu saja yang ngomong, saya kasih input sama dia. Nah sekarang saya bilang kalau setiap regulasi Uni Eropa itu definisinya lengkap. Kenapa di UDR dan UTR tidak ada definisi smallholder? Nah Pak Gede bilang Bu Ros berarti definisi smallholdernya suka-suka kita nggak bisa. Sebenarnya kita itu habis satu hari. Scale usaha menjadi penting. Jadi itu yang saya tuntut kepada EU, mana definisinya? Dan sampai yang kemarin keluar 12 Agustus itu nggak ada definisinya. Definisinya tetap 213, 234. Yang 40.000 itu pun mikro.